Selamat malam, Technoers. Selamat malam, selamat bergabung kembali di dalam program Malam bareng Peter. Ini adalah program yang dilaksanakan setiap malam Sabtu. Jumat malam kita berjumpa kembali di dalam program Malam bareng Peter. Dan ini adalah edisi yang ke-26. Tak terasa memang, ini adalah program yang saya inisiasi akhir tahun lalu karena saya merasa bahwa tidak semua Technowar, semua teman-teman di dunia IT punya kemampuan untuk ngasih presentasi, bawa topik yang berat-berat gitu. Kadang-kadang mereka bisa gugupan gitu. Even saya yang sudah berkali-kali ngisi aja kadang-kadang juga masih gugup, apalagi mereka yang nggak terbiasa. Nah, ini adalah program talk show malam bareng Peter di mana teman-teman gak usah siapin topik. Karena di sini teman-teman cuma jawab aja pertanyaan yang sering ditanyain sama member. Jadi teman-teman sudah belajar lebih dulu dong, sudah menguasai ilmunya lebih dulu, berarti bisa jawab dong karena kan sudah coba. Jadi jawab aja pertanyaan yang memang benar-benar teman-teman kuasai di bidangnya apapun itu. Ya seperti kita malam hari ini di topik tentang functional programming world bersama dengan Om Adi Surya. Dia adalah teman yang saya sudah kenal beberapa tahun yang lalu karena kami sama-sama bareng di acara Web Unconf. Dan saya tahu banget passion beliau untuk senang banget kumpul-kumpul sama orang IT. Jadi kita pandemik begini ini memang merusak rencana aja gitu. Biasanya kita bisa kumpul, hai minum-minum, ini jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi ya udah dah, saya todong aja Om Adi untuk bisa ngisi di malam bareng Peter. Dan terima kasih untuk kesediaan beliau malam hari ini. So kita akan sapa dulu malamnya. Halo, selamat malam Om Adi. Halo, halo, selamat malam Om. Gimana Gimana kabarnya? kabarnya? Baik-baik. Oh, kabar sehat-sehat dong. Gimana Oke, kabarnya Om Adi? aku ya baik-baik aja. Baik ya. Sejauh ini Om baik-baik Adi, saja. ya berarti domisili di mana? Di Jakarta ya? Iya betul, di Jakarta sekarang. Tinggal Di di Jakarta ya. Jakarta. Ya, Guys. merantau. Iya, iya merantau ya. Udah berapa tahun kita terakhir web uncom di Malang tahun berapa itu ya? Wave Uncom di Malam itu 18 apa kalau nggak 19 ya? salah 2019. Ya, betul. 2019 2019. pokoknya sebelum pandemik aja. Yang Iya, terakhir sebelum aja pandemi, gitu betul. ya. Iya, event terakhir sebelum pandemik aja itu pokoknya. Aduh, asik-asik banget program kita tahun itu ya. Aduh, bisa kumpulin semua orang-orang community hadir di acara ini dan seneng banget dah. Tapi ya gitulah. Karena kondisi pandemik 2 tahun akhirnya kita nggak akan ketemu-ketemu lagi. Ya tapi ini udah Ya, reda lah ya. Jadi mungkin kita bisa bikin lagi. Tahu dong lagi berjumpa Om Johan lagi. Tating. Ya bener. Iya. Padahal ya waktu itu udah direncanakan buat tahun selanjutnya itu di Semarang kalau nggak Oh salah. iya Ya, bener. Di Semarang waktu itu ya. benar. Kita Gara-gara udah rencana COVID. ke Semarang. Ayo jadi batal ya. Nggak jadi. Ya nggak jadi deh. Aduh. Wah. Oke. Selamat malam. Selamat bergabung teman-teman yang sudah gabung di live. Ini udah ada 7 orang nih ya. Semangat. Mantap lah. Ini ada Om Octavianus Oh, Kani. Sama-sama dari Makassar ini. Ya. Keren oh iya lah. pernah Makan sore. ketemu itu Ah. Om Octavianus Eh, waktu masih wah, kuliah. ini wah dia paling bantu banget lah mas saya tuh. Pokoknya banyak traktiran lah dari dia dikirim-kirim ke rumah sama beliau. Sering dikirimi kopi Om. Ah iya itu dia. Oh iya 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 Kalian iya. nodong sama Om Om Kanin nih. Jatah kopi sudah habis ini. Oke, aduh asik banget. Tapi waktu kita terbatas, jadi kita akan memulai malam hari ini teman-teman kita akan bahas topik mengenai functional programming dan ini pertanyaannya mantap-mantap mantul-mantul nih. Cuma sebelum kita akan diskusi mengenai functional programming, seperti biasa Malming bareng Peter ini adalah program yang terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Niaga Hoster sebagai sponsor kita malam hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, mungkin kita kenalan lebih dalam dulu. Mungkin Om Adi bisa memperkenalkan lebih dalam tentang latar belakang, kerja di mana, terus ya kalau memang ada cerita-cerita mengenai proyek-proyek masa lalu, silakan aja dicari. Silakan Om Adi. Oke, jadi perkenalkan teman-teman ya teman-teman pendengar dari ini apa Om Peter di ini ya live streamingnya. Terima kasih udah datang sebelumnya dan ya malam ini ada aku ya perkenalkan namaku itu R. Adi Surya Agus. Teman-teman developer atau
di komunitas biasanya manggilnya Rin ya, karena ya aku pengen perkenalan sama orang, namanya Adi banyak banget, namanya Surya juga banyak banget. Ya udah aku kasih nama sendiri untuk diriku sendiri itu pakai Rin, ya udah jadi sampai sekarang itu namanya dipanggil Rin. Seperti itu. Terus sampai sekarang itu aktif di komunitas sebenarnya udah lama sebelum bekerja di dunia profesional, dan sampai saat ini bekerja itu sudah lebih dari 5 tahun, sudah beranjak menuju 6 tahunan lah. Itu diawali di 2017. Saya bekerja sebagai web developer, ya tepatnya WordPress engineer sih, di salah satu perusahaan di Jakarta, namanya Prime Strategy. Itu di tahun 2017. Aku bekerja selama 1 tahun sebagai web developer. Ya, kalau kita jadi web developer khususnya di WordPress, zaman-zaman itu belum seperti sekarang yang wow, ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah di web. Sekarang ya zaman dulu itu ya aku sampai hampir dibilang full stack juga, karena mengurusi beberapa hal seperti sysadmin, jadi sysadmin juga di masalah server, ya setup VPS kayak gitu, setup email server, terus bikin aplikasinya, bikin plugin WordPress-nya, berarti ngurusin database-nya juga, ngurusin web, aplikasi webnya sendiri, HTML, CSS dan JavaScript. Itu jadi awal aku berkarir. Jadi ya kayak full stack lah. Tapi aku nggak mau disebut full stack sebenarnya. Tapi kayak di situ aku ya sebagai ya jadi situ sebagai junior banget ya, maksudnya newcomer banget di dunia karir, meskipun udah ada latar belakang kayak belajar pemrograman itu di zaman kuliah, tapi ya menurutku untuk memvalidasi hal itu kita perlu berkarir atau bekerja bareng orang dan ya secara profesional. Dan jadinya 1 tahun bekerja di sana, dan di 2018 memutuskan untuk keluar dari tempat itu gara-gara pengen fokus ke satu hal, yakni front end. Karena udah pernah melakukan macam-macam nih, ada apa namanya yang general di web development, sehingga aku memfokuskan sesuatu ke satu titik. Nah, aku fokus di front end, maka nggak jauh dari JavaScript dan hal-hal ya kayak CSS dan HTML itu. Nah, dari situ aku bekerja di Palutak, namanya Palutak company-nya. Itu dari kenalan juga dari teman di komunitas. Ya, kebetulan dia jadi CEO-nya di sana, diajakin untuk jadi front end-nya di sana untuk ngerjain beberapa aplikasi. Ya, kalau pengalaman di sana ya cukup menarik juga, ada banyak aplikasi untuk front end yang dikembangkan seperti aplikasi-aplikasi keuangan dan lain-lain kayak gitu. Dan di sana base-nya ya kayak software agency gitu atau software host ya, istilah-istilah umumnya. Nah, di 2018 itu sampai 1 tahun lagi, sampai di 2019 akhir. Jadi aku kerja 1 tahun di sana. Kemudian setelah dari sana itu banyak banget pelajaran sih, kayak itu di mana kayak aku pertama kali belajar di front end, berkenalan dengan Node.js ekosistem yang dulunya PHP ekosistem, PHP, pindah ke Node.js di 2018 itu. Lama dan nge-explore sana sini. Terus mulai juga bermain dengan GitHub ya, di 2018 sudah mulai aktif dengan GitHub, komunitas-komunitas dan ekosistem Node.js, tepatnya React juga. Nah, dari situ dapat tawaran, dapat opportunity, dapat kesempatan untuk bekerja di salah satu startup di bagian bisnis supply chain, namanya Warung Pintar. Itu ada teman juga. Jadi apa ya? Gara-gara komunitas itu jadinya aku pindah-pindah kantor. Iya. Itulah gunanya komunitas memang. Iya, gara-gara komunitas itu. Jadi, ini aku mungkin bakalan cerita juga sih, kayak oke, ada acara namanya Dev Circle ya, Facebook Jakarta, Dev Circle Jakarta, aku hadiri tuh. Terus hadiri di sana ketemu teman namanya ya Muhammad Firdaus, itu dari Surabaya, dia jauh-jauh pengurus juga di Devsi, tapi Devsi Surabaya. Terus ke Jakarta dianya. Terus dia tanya, lu kerja di mana sih? Pertanyaan ini aku langsung insecure kan. Wah, ini kayaknya memberikan tawaran ini. Nah, ada orang-orang mau hajak iya, ya. iya, ada aura-aura kayak gitu. Nah, kebetulan memang juga di company sebelumnya udah banyak banget project yang udah selesai. Jadinya
aku berpikir nih mau ini juga mau keluar dan mencoba untuk kerja di dunia baru lagi ya, startup, karena ya ada perbedaan yang jauh lah antara software house dan startup. Misalnya kalau di software house kita by klien, jadi omelan-omelan klien kita kadang ya udah oke. Terus masuk di startup, oke, kita kerja sama tim dan lain-lain, kolaborasinya ya, dan fokus ke salah satu produk kan kalau kita ngembangin produknya. Nah, dari situ tuh ketemu orang itu, ya udah Nah, dari situ tuh mulai kenal-kenal, gimana ngobrol-ngobrol, oke, diajakin lah jadinya. Ya udah, jadi di referral sama dia gitu. Nah, tapi ya udah, itu komunitas sebagai pintu gerbang sih sebenarnya menurutku, pintu gerbang atau koneksi kita. Jadi ketika ada komunitas ya bisa dimanfaatkan juga, maksudnya manfaatkan dalam tanda kutip ya. Dari situ kita ada pintu gerbangnya, jadi kayak screening CV kita atau siapa sih kitanya itu jauh lebih cepat lah dibandingkan kita nge-apply sendiri kan. Nah, karena setuju. jadi tapi proses hiringnya atau proses dalam masuknya ke perusahaan itu tetap dijalani, kayak di tes ini, diuji ini, itu tetap dijalani, interview juga tetap dijalani. Cuman mempercepat aja kita dalam proses eliminasi dengan orang-orang yang mengirimkan lamarannya kayak gitu. Siap. Terus masuk di Oke, warung cinta. mantap deh. Oke, biar saya simpulkan ya teman-teman. Jadi Ya, sekarang Om Adi itu kerja di Ruang Guru dan beliau berasal dari Indonesia Timur, tepatnya dari Sulawesi Selatan. Dan memang saya amazing banget dengan teman-teman kita yang dari Sulawesi Selatan karena entah kenapa gitu ya di Indonesia bagian timur ya Sulawesi, Kalimantan, Sulawesi, terus Maluku dan Irian mungkin hanya Sulawesi Selatan yang memberikan kontribusi yang luar biasa buat Indonesia, terutama dari sisi developer karena banyak sekali developer dan orang-orang IT yang berasal dari sana. Even saya orang timur gitu, orang Sulawesi Utara gitu, ya masih bisa dihitung dengan jari. Mungkin cuma beberapa lah kami gitu ya. Ya, pokoknya bisa dihitung lah. Tapi kalau yang dari Sulawesi Selatan, wis banyak banget. Ini aja yang ikut juga ada tadi Om Aktif, Om Kani gitu, belum lagi Om Munir, terus ada Johan Toting yang saya sebutin tadi. Wah, belum lagi yang jadi CTO, CEO. Wah, banyak banget. So, luar biasa. Salut saya untuk teman-teman yang dari Sulawesi Selatan. Oke, kita akan langsung masuk tanya jawab nih karena mungkin teman-teman sudah penasaran. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan malam hari ini terkait functional programming karena mungkin ini juga jadi pengalaman Om Adi ya. Cuma oke. kayaknya kalau saya langsung tanya bagaimana kurva belajar, apakah mudah dipelajari untuk newcomers, mahasiswa dan lain-lain. Kayaknya saya skip dulu nih pertanyaan ini, kita langsung ke definisi functional programming dulu deh. Mungkin secara umum kayak gimana sih sebenarnya functional programming itu, Om Adi? Boleh dijelasin? Oke. Jadi secara umum functional programming ya sebuah paradigma ya cara berpikir kita dalam membuat atau merancang sebuah program di komputer tepatnya. Karena ada programming maka ya udah di dalam lingkungan komputer. Tapi fungsionalnya ini ya diambil juga dari kayak matematika dan lain-lain. Namun ya secara generalnya itu ya fungsi. Itu bukan jokes atau apa ya, tapi memang pada dasarnya functional programming itu ya semua dibuat berdasarkan fungsi. Jadi semua kita bikin fungsi yang dimana sifatnya itu bisa digunakan kembali, misal terus sifatnya itu purity, maksudnya purity itu kemurnian. Ketika kita ngasih input sesuatu, ya ekspektasi akan outputnya itu atau hasil dari fungsinya itu selalu sama, mau itu dijalankan atau dipanggil perintah dari fungsi itu beberapa kali di waktu yang berbeda, kondisi yang berbeda, selalu menghasilkan yang sama. Kayak gitu. Jadi pada dasarnya ya hanya sekedar fungsi. Jadi mungkin lebih simpelnya kayak orang yang boros gitu, boros fungsi gitu, banyak banyak tugas dalam satu fungsi. Nah itu sesuatu yang dihindari ya di functional programming. Dibikin Oh, sekecil-kecilnya atau bagaimana? baik. Nah, awalnya itu kan di pemrograman ya pasti nggak ada functional programming kalau nggak ada prosedural. Ya, yang mungkin dimention Om Peter tadi itu tentang prosedural, di mana satu perintah ada semua tuh kayak komunikasi ke sini, memanggil perintah ini itu dilakukan dalam satu tempat dengan menggunakan paradigma atau pemikiran fungsional. Kita akan membagi tugas
secara main kan satu tugas penuh dari aplikasi kita atau program kita bakalan membagi hal tersebut menjadi hal yang sangat kecil-kecil. Kalau bisa paling kecilnya lagi ya kecilnya lagi. Kayak gitu. Kita bagi sampai jadi kecil-kecil menurut ini entitasnya apa, unitnya apa, tipe-tipenya apa. Nah, dari situ kita kemas, kita ramu. Jadi kita kayak menyusun sebuah apa nih permainan anak-anak, apa namanya? Puzzle? Bongkar pasang, Oh, bongkar puzzle. pasang. Ya, puzzle ya kayak puzzle gitu. Jadi kita membuat building block istilahnya juga. Kita bikin blok-blok terkecil, terus kita susun. Nah, biasanya proses penyusunan itu konsepnya biasa disebut kayak komposit, mengkomposisikan. Kayak Lego gitu ya? Ya, betul, Lego tepatnya. Seperti Lego itu, ya? kita Oh membangun gitu. Lego. Jadi Uh-uh. kecil-kecil tapi begitu kita susun-susun akhirnya jadi bangunan, Jadi jadi ya, rumah, jadi orang gitu ya? ya betul. Oh Konsep gitu. pemikirannya sesederhana itu sebenarnya. Berarti itu sebenarnya pemahaman aja, sebuah Iya, metodologi atau gimana ya itu iya functional betul. programming itu Itu sebenarnya. pemahaman dan ya cara berpikir kita juga. Itu bakalan membantu kita kayak melihat masalah itu, oke, karena kita udah terbiasa kayak berparadigma itu, kita bakalan melihat sesuatu itu ya udah kita peta-petakan dulu. Oh, ini jadi parameter, ini jadi eh, apa achievement kita, maksudnya kita mau mencapai nilai ini yang kita cari outputnya. Kita bisa sangat mudah memetakan masalahnya karena kita bakal terbiasa berpikir mengecilkan sesuatu, membagi-bagi masalahnya gitu. Sehingga Oh, kita membagi hal yang kecil-kecil itu bisa kita gunakan berulang-ulang atau istilahnya reusable misalnya. Kayak gitu. usable. I Mm-mm. see. Nah, berarti tadi kita sudah ngomongin banyak mengenai Mm-mm. manfaat-manfaatnya. Sekarang kalau kita ngomongin mengenai kekurangannya jadinya gimana? Ya, oke. Kekurangannya. Ya, kekurangannya sebenarnya Kodenya sih jadi aku lebih nggak kodenya jadi lebih banyak nggak gitu? Oh, everywhere function 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 gitu mungkin. Oke, kalau mengenai itu kayak kodenya jadi banyak ya pasti jadi banyak. Cuman perbedaannya banyaknya itu kita bisa sembunyikan kayak complexity atau kesulitannya. Kayak kita bikin jadi modul misalnya, terus kita panggil lagi nantinya dan bisa dipanggil secara berulang-ulang. Jadinya kayak gitu. Jen, itu bukan jadi kekurangan sih sebenarnya. Kekurangannya apa ya? Learning curve-nya aja sebenarnya sih. Belajarnya itu. Sampai sekarang aku masih belajar. Kenapa? Karena menurutku ini topik yang sangat luas sekali sih. Sampai sekarang kayak ada materi kayak kategori teori. Wow, itu terlalu advance dan sampai sekarang belum belum paham dan masih tetap belajar soal itu. Kalau adopsi fungsional udah selama 3 tahun sih. Selama bekerja di ruang guru Oh, dan kebetulan banyak bahasa yang menggunakan fungsional dan banyak orang-orang di sana juga yang senang dengan akan hal itu ya. Jadi semakin inilah ketemu semakin environment-nya gitu. uh, Oh, kalian fungsional ya juga ya. ketemu. Wah, jadi tambah seru ya. Wah, kok saya jadi inget ya mungkin mirip-mirip itu kali ya, yang mungkin Java ya, di Java juga yang paket-paket itu kali mungkin tadinya juga fungsional di dalamnya kan, dibungkus supaya jadi lebih ringkas Hmm. begitu kali ya. Ya, oke. Sebenarnya kan fungsional dan OOP ya tujuannya bersama ya sama-sama aja tujuannya. Cuma kan cara berpikirnya berbeda. Kayak Java, ya pada dasarnya ada fungsi-fungsi juga di dalam kelasnya misalnya kan. Hmm. Nah, kalau fungsional ya hanya fokus kepada fungsinya, tidak kayak ke kelasnya dan lain-lain. Karena ya kalau mau kayak maksudnya umumnya nih yang aku dapatkan di kelas di fungsional itu jarang kayak membuat sesuatu itu dalam bentuk kelas. Karena dia by modul, dalam modul itu ada fungsi. Sesederhana itu aja. Berarti dalam Misal hal modul ini karena user, di dalam user ada fungsi. oh, berarti dalam hal ini Tapi sekilas agak sebagai mirip kok sebenarnya. eh, berarti dalam hal ini sebagai praktisi functional programming berarti Om Adi sangat merekomendasikan teman-teman juga untuk mengikuti mindset yang sama ya. Merekomendasikan orang ya. Kalau Ya, merekomendasi, merekomendasikan ya orang ya meracuni pada orang dasarnya ya. ya. Iya ya. Iya pada dasarnya iya. Makanya kalau Iya. tidak mau teracuni jangan
add atau follow saya di sosial medianya. Kan? Karena Persoalannya ini memang kita akan masuk ke pertanyaan pertama nih. Sekarang persoalannya, wah ini saya sudah diracunin sama Om Adi nih. Nah ini sekarang pertanyaan pertama. Bagaimana kurva belajar? Apakah mudah dipelajari untuk kita atau teman-teman di PHP Indonesia yang newcomers, mahasiswa dan lain-lain? Sambil sebelum Om Adi jawab, juga teman-teman saya menanti pertanyaannya di kolom komentar ya. Ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman juga, nanti saya bacakan. Thank you Boleh. untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Oke, silakan jawab. Oke, pertanyaan pertama ya, kurva Ya. belajar. Ya, kalau kurva belajar harus diakui itu agak apa namanya? Kalau dibilang OOP atau fungsional, ya semuanya pasti panjang kurva belajarnya. Dan cuman ada jadi apa namanya? Problema itu biasanya kalau kita udah pernah belajar paradigma, kayak misal OOP, terus belajar functional programming, itu agak susah buat switchingnya. Karena ketika belajar FV itu banyak banget kayak persamaan yang biasanya orang cari ya, cara belajarnya kayak gitu, nyari persamaannya aja dulu. Nah, jangan pernah kayak gitu sih kalau menurutku, karena beda sekali pandangannya gitu. Dan itu yang jadi kurva semakin tinggi misalnya kalau dia ada pemahaman OOP. Namun kalau dia tidak ada paradigma atau pemahaman sebelumnya, kayak misalnya cuma belajar tentang prosedural, nah itu enak untuk jadi starting point-nya atau poin di mana dia memulai, karena belum ada doktrin atau paradigma yang udah dipelajari sebelumnya. Jadi ceritanya masih Oke. polos lah. Terus Oke. masuk ke fungsional itu jauh lebih mudah sebenarnya. Jauh lebih mudah justru ya. Kalau Ya, gitu jauh saya lebih jadi mudah. penasaran, Om Adi bisa nggak kira-kira kasih contoh paling sederhana yang mungkin teman-teman bisa pahami gitu, ketika ya mungkin ada studi kasus atau use case yang bisa dijadiin teman-teman untuk bisa memahaminya. Bagaimana Hmm. cara memahaminya dari perspektif functional programming? Oke. Memahami, bentar, bisa diulang dulu nggak, Om Peter, Maksud memahaminya? saya ada contoh kasus nggak yang bisa diceritakan? Oh ini functional programming nih, kalau yang ini yang lain nih gitu. Maksudnya mindsetnya functional programming supaya teman-teman bisa 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 punya gambaran oh kayak gitu maksudnya dalam bentuk use case contoh gitu. Kalau ada bisa Oke, kasih contoh ya mungkin lebih baik oke, sih. oke. Contohnya gambar di belakang aja ini ya, mungkin. Oh, oh, Oke, oke. oke. Ada maksudnya ternyata gambar di belakang itu ya. Iya, Siap. ada Nah itu gimana maksudnya. tuh? Gimana tuh? Oke. Gimana tuh? Nah, di sini kita bisa lihat, bentar. Nah, di sini ada 5 tambah 4 sama dengan 9. Contoh, ini paling sederhana banget, fungsi menambahkan. Ada 5 tambah 4 sama dengan 9. Kita konversi jadi fungsi, maka kita membuat sebuah fungsi. Entah apa namanya nih, atau yang pada pada umumnya itu add biasanya kan. Di situ, oke, di sini ada dua hal kita lihatnya. Ada 5 plus 4. Berarti 5 itu kita jadikan contoh parameter A, dan 4 itu parameter B. Berarti fungsi ini memiliki dua parameter. Kemudian nanti apa yang dikembalikan adalah sebuah nilai baru, di mana A dan B itu kita tambah. Nah, contoh kayak gitu. Nah itu ya umumnya kan belajar programming ya dapat ilmu kayak gitu juga kan pada dasarnya. Nah, cuman mungkin ada orang yang nggak spesifik memahaminya, kayak misal purity. Sebenarnya kita sudah membuat hal yang namanya purity, kemurnian. Kenapa? Ada A dan B mengembalikan 5, A ditambah 4. Itu kan kembaliannya. Maka menghasilkan 9. Kapanpun, dimanapun, kita kasih A dan B-nya itu 5 dan 4, itu pasti menghasilkan 9. Dan langsung mengembalikan nilainya. Oh, Hmm. oke. Begitu juga contoh yang di sebelahnya ya. 2 plus 7 tuh. Sama Oke, ya 2 mirip ya. plus 7 sebenarnya beda. Oh, 2 oke. dan tambah 7 itu 9. Ya, kalau secara misal implementasinya ya beda, dikasih nilai yang lain, kemudian hasilnya 9. Ujungnya kan sama, 9. Kayak gitu. Nah, ini hampir sama kok sebenarnya yang di sebelah kiri dan kanannya. Itu sama-sama saja. Cuman dia, kapan dia kayak misal ciri-ciri purity itu, ordernya. Misal kita balik nih Om, 2 dan Oke. 7. Hasilnya 9 kan? Atau 7 dan 2, 9. Nah, ketika hasilnya ini kita bandingkan dari dua fungsi yang berbeda, terlihat berbeda ini, dan kiri dan kanan, pasti hasilnya sama-sama 9. Nah, kalau itu jatuhnya hukum sih, hukum asosiatif namanya.
walaupun kita pindah-pindahkan parameternya, nilai yang kita berikan, itu pasti menghasilkan hal yang sama juga. Nah, itulah kenapa aku bilang kayak Lego. Kita susun kayak gini, sini, mau di kiri ataupun di kanan, ya udah naik kan. Kayak kita mau bangun rumah. Oke, wah ini benar-benar teman-teman harus cuci otak dulu nih berarti memang. Menarik banget ini. Oke, kita akan masukin pertanyaan dari teman-teman yang sudah nanya di kolom komentar. Ada Om Dwi Fahmi hadir, hadir, ya hadir. Terus ada Pak Budi, Pak Setia Budi. AWS Hero kita bisa minta rekomendasi bahasa pemrograman fungsional yang buat beginners friendly. Beginners friendly. Oke, yang beginners friendly. Kalau beginners gimana ya? Oke. Kalau dia punya latar belakang JavaScript, ada namanya RESTscript. Karena memang itu bahasa fungsional yang diperuntukkan untuk JavaScript. Ya, awalnya sih itu dari buatan Facebook juga namanya ReasonML. Cuman mau mencari familiarity atau familiarity artinya kan tidak asing bagi kita kan. Itu dibuat untuk JavaScript, familiarity-nya untuk buat JavaScript itu ada namanya RESTscript. Itu kalau pakai tipe data type system ya. Kalau yang nggak mau pakai type system, artinya functional programming tapi nggak ngurusin masalah tipe datanya, misal kita perlu definisikan tipe data apa ini, ada Clojure script. Clojure. Ya, itu Clojure. Kalau kita tarik rootnya ada list, bahasa tua tuh list. LSP, oke. Ya, LSP. Wih, baru denger aja itu saya. Clojure script. Oh iya, kalau Clojure itu kemarin aku lihat surveinya Stack Overflow, salah satu bahasa yang dimana high paying, gaji tertinggi di ini survei Stack Overflow. Setuju. Iya. Karena memang saya juga sempat lihat siapa yang waktu itu ya, Om Ari Aditya ya, Tovan Aditya ya kalau nggak salah di Clojure juga, CEO-nya Refactory pakai Clojure. Ada juga salah satu di Indonesia juga Zero One Group itu ya, dia juga banyak bahas tentang itu Clojure dan lain-lain. Aku biasa baca di Twitter sih. Kayak ada teman juga namanya sana di komunitas Python dulunya, tapi sekarang bahas fungsional mulu. Namanya Doni Rubiagatra gitu. Anak Python dulu. Nah itu banyak bahas juga masalah fungsional dan Clojure kayak gitu. Oh pantas kita yang sudah basicnya OOP aja bisa ini nih, bisa cuci otak dulu nih. Oke. Wah ada Om Surya nih, wah mantap. Wah saya berarti nggak bisa dong, sedih katanya. Enggak kok, karena aku dulu OP juga OP. Ya, ada dari Om Surya. Dari penjelasan tadi masih belum bisa menemukan perbedaan antara metode dan fungsi pada functional programming. Bisa jelaskan nggak kira-kira? Metode dan fungsi. Kalau metode berarti berpikirnya kelas ya. Di dalam kelas ada metodenya. Artinya ya kalau kita ngekonstruksi kelasnya ada metode di dalam kelas tersebut. Ketika sudah dikonstruksi, kita sudah tahu value-nya kan dari dari kelasnya. Nah, kalau fungsional ya dia tidak terikat sama itu kayak kelas dan lain-lain, karena memang ya nggak bawa kelas dan lain-lain, cuma fungsi. Jadi kalau metode dia sebuah fungsi yang diikat dengan sebuah ruang atau kelas, sedangkan kalau fungsional ya nggak diikat sama ruang kayak atau kelasnya. Jadi cuma ya udah fungsi independen aja dia di situ. Tapi kita bisa lihat aja parameternya apa yang dia terima. Misal dia number, ya udah number, apapun itu number ya bisa diproses sama fungsi itu. Kayak gitu. Itu perbedaannya sih. Jadi apa yang mengikat dia kayak gitu. Berarti kalau di fungsional apa yang mengikat fungsi itu tipe datanya. Ya, umumnya kan misal kayak gitu tipe datanya apa yang mengikat dia. Jadi apapun string, number, ya udah kasih number aja. Misal integer, ya udah kasih integer. Itu aja yang mengikat, dia nggak terikat sama kelas kayak gitu. Oke. Nah pertanyaan lanjutan nih dari Om Setia Budi. Kalau di OOP kan ada beberapa best practice yang dikenal sebagai design pattern. Apakah ada best practice serupa di functional programming?
ada banyak ya, ada pernah yang bahas juga seseorang di kalau nggak salah juga dia tren juga di dunia desain pattern. Lupa siapa namanya orang itu, orang bule tapinya. Dia juga bahas bikin slide, ya bikin apa namanya slide perbandingan, misal solid kan, desain pattern itu ada solid, misalnya apalagi ya, lipo misalnya. Bukan lipo sih, lupa-lupa lagi. Tapi ya salah satunya kayak daftar desain pattern dari OP, kemudian di sebelah membandingkan ya, di sebelah kanan ada tentang fungsional. Nah, dia nulis fungsi dan fungsi. Jadi memang ya fungsi aja kayak gitu. Sesederhana itu. Cuman yang bakalan banyak, maksudnya kalau kita belajar OP pasti belajar objek dulu, terus kelas, baru deh pattern-pattern yang lain. Kalau di fungsional ya memahami fungsi dulu, memahami sifat kayak purity dan impure dan pure. Maksudnya itu murni dan tidak murni. Kalau tidak murni berarti ada efek sampingnya. Ketika fungsi itu dipanggil, bisa saja hasilnya tidak sesuai. Bukan tidak sesuai sih, tidak selalu sama kayak gitu. Contoh, bikin fungsi random, met random itu kapanpun dipanggil, hasilnya pasti berubah-ubah karena random. Nah, contoh kayak gitu dan disebut side effect. Kalau yang fungsi tadi kayak add, menambahkan A ditambah B, nah itu murni karena kapanpun kita kasih 5, 4 ya menghasilkan hal yang sama kayak gitu. Terus lanjutannya lagi ada banyak contoh komposit, mengkomposisikan fungsi-fungsi tersebut. Terus carrying. Carrying itu transformasi sebuah fungsi. Jadi misal fungsinya itu butuh 5 parameter, kemudian dia bakalan mengembalikan jadi 5 fungsi yang baru. Kayak gitu, itu carrying. Itu lebih, jadi penekanannya kalau di EP itu bukan ke ini apa namanya, lebih banyak ke konsep-konsep dasar. Ya kalau kita mau berjalan terus belajar EP kan, lebih banyak di konsep-konsep lagi sih. Kayak gitu. Tapi pada dasarnya untuk melangkah ke konsep itu, ya harus paham dulu tentang itu, purity dan impure. Bikin fungsi kayak gimana, kayak gitu. Itu doang sebenarnya. Tapi banyak banget. Kalau mau yang lebih advance lagi, ya belajar kategori teori. Dan itu salah satu topik yang ada dibahas tentang lambda kalkulus sih. Dan itu, aduh, aku nggak terlalu mahir di situ. Masih belajar juga, maksudnya nggak sering juga sih, tapi sampai sekarang masih mempelajari itu. Belajar aja. Wah, berarti tetap butuh proses ya. Jadi bicara learning curve yang pertanyaan pertama kita itu idealnya mungkin sampai di basic berapa lama itu kalau bicara timeline? Kalau basic sebenarnya udah cepat sih. Kalau kayak tadi itu kan basicnya cuma 2 sebenarnya, impure sama pure. Kalau udah memahami itu udah bisa sebenarnya untuk udah langsung bisa kayak fungsional. Karena udah tahu yang mana punya efek samping dan yang mana fungsi yang murni. Oke, itu starting point-nya. Udah dua aja. Itu adalah proses belajarnya ya, proses apa ya? Latihannya. Latihannya yang panjang. Oke. Wah, kalau bicara proses latihan yang panjang ini berarti oke lah, yang basic mungkin kita masih bisa baca di internet, tapi latihan ini yang mungkin perlu mentor. Nah, ini bagaimana nih kalau kita masuk ke pertanyaan kedua mengenai komunitas functional programming. Ini bagaimana nih? Bisa dihubungi di mana nih mereka ini? Orang geek soalnya ini. Oke, kalau komunitasnya di Indonesia sendiri sih tidak ada yang mendefinisikan atau yang ini ya, bilang ini komunitas fungsional dan lain-lain kayak gitu ya. Belum ada sih kalau komunitas di Indonesia sendiri, dan itu apa ya, rata-rata ngikut sama bahasanya. Misal kayak Haskell Indonesia, berarti ya bisa, tapi ya udah sekalian terjun belajar tentang Haskell. Contoh bahasa pemrograman Haskell ya. Pada dasarnya bahasa pemrograman kayak Haskell paradigmanya cuma satu, fungsional doang, dan bahkan lebih superior menurutku karena dia purity functional programming language. Nah, itu agak berbeda lagi, maksudnya lebih apa namanya? Lebih kritis dan lebih apa namanya ini? Lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi gitu. Ketat gitu. Karena dia udah mendefinisikan dirinya ya purity functional programming. Udah nancap lagi kata purity-nya.
Kalau kayak bahasa OCaml ya ada juga grupnya, tapi nggak terlalu aktif gitu menurutku ya. Ya secara pribadi lihat di Telegram ada juga OCaml Indonesia. Nah kalau OCaml sendiri dia masih ada sisi fleksibilitasnya, kayak kita bisa bikin impure, bisa bikin pure dan lain-lain. Nah, dia paradigmanya Oh, juga kayak fungsional juga bahasa-bahasa itu. Cuman nggak sekeras itulah kayak Haskell dan lain. Terus Clojure Script menurutku udah lama sih ada komunitasnya di Indonesia dan itu udah lama juga Clojure Script. oke. Kalau Clojure. gimana dengan komunitas fungsional yang ada di luar? Kalau di luar sih ya masih minoritas juga menurutku. Karena kayak aku gabung di beberapa komunitas kayak ReasonML dan Rescript, ikut-ikutin juga, orangnya dia-dia mulu. Cuman keunggulannya kita bisa jadi close, maksudnya agak dekat dengan orang itu, nanya-nanya sesuatu juga enak gitu. Karena rata-rata pasiennya ya kemungkinan ya karena kondisi itu, kondisi di mana kurang peminatnya, jadi ketika kita bertanya itu kayak ada excite, dia senang untuk membagikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita kayak gitu. Make sense sih, ya, ya kita komunitas kecil nih. Jadi kalau misalnya dia udah kita sama-sama tahu nih, yang mau Ya, masuk di komunitas ini kita sedikit. Jadi begitu ada yang nanya, oh kamu Minato, oh iya, dengan senang hati dijawab biasa gitu. seperti itu. Iya iya iya. Iya. Di Tapi Indonesia kalau sendiri siapa aja praktisi-praktisi functional programming? Banyak atau banyak sih sebenarnya. banyak ya? Banyak banyak di Indonesia. Cuman tidak tidak ada kayak komunitas yang menyatukan atau fokus di sana kan tidak. Kalau Apakah memang personal-personal orang ada. apakah memang mereka juga mungkin lebih sedikit tergabung di maksudnya aktivitas mereka agak lebih sedikit di community. Maksudnya ya untuk Iya, sharing. ya rata-rata aku punya teman yang di kantor namanya Juang, ya dia juga banyak banget ngajarin ngajarin aku juga kayak konsep-konsep advance dan ke atas itu. Ya satu kantor juga dulu di Ruangguru. Nah, itu juga salah satunya yang ya banyak ngajarin aku sih gitu. Oke, boleh nggak kira-kira Om Adi sebutin beberapa nama yang mungkin bisa jadi referensi ya? Kali-kali mereka juga kenal, oh ternyata dari functional programming nih, gitu. Ada nggak Di kira-kira Twitter yang ya, Bro ah, Ed Juang, Doni Ruby Gatra, head of engineer-nya si Zero One Group, itu Doni ya dia juga mulai ngulik-ngulik ke sana gitu, fokus juga di fungsional. Siapa lagi ya? Uh, so far itu sih Om yang aku kenal di dua dua ya dua yang kenal banget gitu. Kalau kita di Twitter ada banyak sebenarnya. Kalau di Twitter banyak banget. Cuman nggak kenal lebih ini ya apa namanya kayak siapa sih orangnya kayak gitu aku nggak terlalu tahu gitu kan. Kalau dua itu ya emang sering kayak saling-saling mention atau sharing-sharing kayak gitu. oke, wow, ternyata mantap banget nih. Sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, ada yang agak mengganjal di pikiran saya itu adalah ini bagaimana nih caranya teman-teman kita di komunitas functional programming itu berinteraksi dengan teman-teman yang mungkin basicnya bukan dari functional programming ini gimana nih? Saya yakin juga di ruang guru atau mungkin juga di warung pintar waktu Om Surya, Om Adi masih di sana, terus di tempat-tempat yang sebelumnya mungkin terjadi konflik kayak gini-gini. Nah itu gimana gimana berinteraksinya dengan Iya yang pernah non functional? konflik-konflik juga ya. Tapi ya ya apa namanya ya seru sih kayak ketemu konflik-konflik kayak gitu karena mengajarkan kita kayak kritis kan banyak banyak teman-teman yang nggak setuju tapi dia seru-seru pertanyaannya gitu ada dulu namanya siapa ya waktu di warung pintar itu Noval itu pokoknya selalu mengkritisi itu jadinya aku jadi banyak belajar gara-gara dia kayak gitu. Yang uh, jadi penasaran saya itu gimana cara mengintegrasikan kan tetap harus kerjasama nih masalahnya. ya betul kerjasama juga. Dan Nah itu ya bagaimana komprominya nih? bagaimana komprominya ya kalau aku dulu ngelakuin kayak sharing session. Misal kayak gitu, Oke. mempengaruhi ya lewat sharing session. Aku bisa bikin kayak gini nih, caranya kayak gini ya. Biasalah, kalau kita mau jualan sesuatu kayak gitu. Terus uh, bikin dokumentasi, terus yang terjadi itu akhirnya bikin dokumentasi, terus memilih library-library yang memang pendekatannya ke sana, misalnya kayak di JS itu kayak Ramda misalnya, kalau pakai TypeScript ada FVTS, itu belajar-belajar bareng, dan ya ujung-ujungnya sih diterima sih waktu itu, waktu di Warung Bintang, karena memang ini ya, misal kita pakai React, dan React itu lahir karena itu juga, fungsional juga.
Jadi agak maksudnya ya kadang aku bilang ini lebih make sense aja kalau kamu pakai paradigma ini pakai React lebih make sense lagi karena React-nya itu memang dasarnya ya fungsional juga. UI sama dengan komponen dalam kurung state itu fungsi ya udah kayak gitu. Oke, oke, menarik, menarik, menarik. Waduh, saya yakin teman-teman ada yang bakal ngoprek-ngoprek nih habis ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Ada contoh produk, tools, atau library yang menggunakan functional programming dalam pembuatan, implementasi, dan lain-lain. Kira-kira apa ya? Oke, oke. Kalau lihat survei Stack Overflow kemarin, React menjadi library di front end yang sangat digunakan banyak orang dan pokoknya jadi populer sampai mengalahkan jQuery. Ya, aku dulu juga pertama belajar web, ya kita tahulah jQuery adalah library yang paling banyak digunakan orang-orang dalam mengembangkan aplikasi web. Kemudian sekarang digantikan oleh React. Kalau kita melihat Stack Overflow survei, nah React sendiri ya konsep dasarnya adalah fungsional, di mana UI sisa kita ganti-ganti datanya, ganti-ganti nilainya. Sudah sesederhana itu konsepnya. Cuma dua hal doang kalau yang ada di React. Ya, bikin tampilan UI-nya dan bagaimana kita mengolah data tersebut. Ibaratnya kayak fungsi dasar di web, DOM, kayak create element DOM. Cuman DOM ini dikasih ability atau dikasih kemampuan untuk mengolah data atau state, mengolah keadaan. Ya, sesederhana itu sih. Jadi sebuah DOM, elemen dikasih data. Nah, si React ini bakal memproses data itu. Nah, kayak gitu. Berarti Dan berbahagia fungsi dong mereka yang sudah belajar React, udah pasti otomatis belajar functional programming. ya mau sadar atau nggak sadar pasti belajar itu. Contoh Ah, API-nya use effect. Nah, itu tentang pemahaman efek samping. Nah, fungsi yang tidak murni. Nah, makanya banyak API-API-nya tuh ya kayak istilah-istilah yang digunakan. Mungkin orang-orang ya banyak aku tanya-tanya teman, susah nih belajar React bla 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 kayak gitu. Misalnya ya banyak istilah-istilah yang baru dan padahal sederhana kalau kita udah pahami itu. oh, pantas. Selain Nah, React, mungkin ada lagi? selain React, wow banyak sekali sih. Mau di level mana dulu? Kalau level infrastruktur, menurutku ada tentang Mirage OS, itu tentang unique kernel. Itu juga functional style, tapi untuk mengolah infrastruktur. Untuk bikin-bikin infrastruktur kayak Mainannya DevOps gitu? iya betul mainannya di DevOps juga ya, tapi dekat banget dengan bare metal karena dia gini om kayak kita nge-compile aplikasi kita itu nggak perlu sistem operasi nggak perlu kernel kayak Linux lagi udah di kompres di bundle satu ditaruh di hypervisor atau PM kita atau taruh di bare metal ya udah jalan keunggulannya kan kayak uh, kita servernya mati dinyalain ya udah nggak nunggu OS kan misalnya karena aplikasi itu sendiri adalah ya udah itu juga dia langsung jalan kayak gitu. Wow, udah binary langsung gitu ya? Iya betul. Nggak ada sistem Oh, operasinya lagi langsung aplikasinya. oh my gosh. Jadi kalau kita butuh network dia nganggap jadi kecil-kecil kan di aplikasi kita butuh network ya udah di enable masalah network dalam jadi pada saat di compile ya ada interface networknya kalau butuh RAM hard disk nulis ke drive nah, baru didefinisikan juga. Jadi kalau Linux kernel misalnya yang umum ada banyak pintu kan, ada banyak interface. Jadi ini baik kebutuhannya. Kalau butuh network, butuh hard disk, ya udah. Kayak mempersusah diri sebenarnya sih. Oh, oke. Nah, Itu tadi namanya React, OS. ada React buat web lah kira-kira. Terus tadi untuk OS. hardware gitu. Nah, untuk mobile gitu, ada juga nggak? Oh, React pasti ada ya, kayak React Native misalnya. React Native. Mobile ya. Terus kalau aku yang sering aku pakai juga tentang package manager. Package manager namanya Nix. Nah, Nix Package Manager, dia functional package manager juga. Ya konsep-konsepnya pakai konsep fungsional. Jadi kayak kita mau mengatur tools apa yang digunakan, itu kita bisa bikin fungsi dan ditulis secara deklaratif. Nah, ya salah satu contoh yang membuat kita bakalan familiar dengan fungsional itu ketika ngelihat kodenya. Hampir hampir 100% deklaratif banget fungsi itu atau modul itu atau aplikasi itu. Jadi cons add, nambah add kemana, add to, kayak gitu.
contohnya. Di Oke. sini kita deklaratif Om, kayak kita nentuin kita install chat, kita install SSH, itu dideklarasikan semua terus, dan kita bisa manipulasi listnya pakai fungsi lagi untuk merubah kalau dia OS-nya ini, udah returnnya ini, filter ini. Jadi enak gitu. Satu kali kita menulis kebutuhan kita di komputer, nah, di compile ya udah package itu udah ada langsung di komputer kita. Kayak gitu. Dan kalau kita pindah Di komputer, hasilnya sama. Nah, karena itu konsep tadi purity itu. Apapun oh, komputernya, konfigurasi kita tuh selalu menghasilkan hal yang sama. oke. Nggak peduli OS-nya apa ya gitu ya. Nggak peduli lagi. Oh, pantesan mungkin itu kali yang membuat ada bahasa-bahasa tertentu yang bisa dikompil ke any OS begitu kali. Mungkin gara-gara fungsional ini ya. Ya, Ah, jadi paham saya sekarang. Ya, saya juga dulu bingung. Ini orang nulis satu kode, tapi kok kodenya bisa di-running di Linux, bisa di-running di Windows. Ini gimana cara kerjanya nih? Oh, pantesan. itulah Oh, juga yang melatih kita tentang abstraksi. Ketika kita berpikir dua hal yang tadi itu fungsi yang murni dan side effect. Ketika kita bertemu side effect, ya udah kita bakalan berpikir lagi abstraksinya apa nih? Oh, OS kita itu, OS itu kan sebagai informasi yang di luar dari program kita kan. hmm. Nah, program kita punya program. OS itu lingkungan luar kan, yang di luar dari keadaan program kita. Nah, biasa kita udah berpikir abstraksinya di situ. Ketika OS-nya ini jalankan fungsi ini, ketika OS-nya ini jalankan fungsi ini. Nah, karena kita udah paham pemisahan itu, yang mana purity, yang mana side effect, nah, pasti bakalan kelatih berpikir abstrak seperti itu. Terjawab. Pertanyaan saya dari zaman dahulu tuh ini bagaimana nih engineer engineer core core OS gini bikin aplikasi begini kok bisa ya? Ternyata itu kunci jawabannya. Oke. Wah, kayaknya kita kalau mau bahas ini panjang lebar nih. Coba saya scan lagi. Masih ada yang nanya nggak nih? Ada yang nanya mungkin, Om? Ini teman-teman dari senior-senior semua nih yang gabung. Oke. Oke, udah nggak ada. Oh, Ada, Om. ini Om Surya, bagaimana atau kapan kita bisa mengatakan, oh ini kalau pakai FP mah gampang banget gitu ya. Kapan katanya? Ini berarti Waduh, kenyataan ini. Oh, aduh. aduh, sebenarnya Oke. pertanyaan sulit itu. Pertanyaan sulit. Oh, iya ya. Apa? Saya Gimana? Om Surya, oh itu FP gampang banget. Ya, saya yang jawab paling. Oke deh, itu jadi Oke, pertanyaan kita terakhir nih sama oke, Diza. oke, Waktunya juga udah baik, habis. Kita baik. akan masuk ke bagian terakhir. Kita akan simpulkan apa yang kita bahas hari ini. Mungkin juga Om Adi mungkin pingin menyampaikan sesuatu ke teman-teman. Mungkin ya, siapa tahu mereka jadi terinspirasi dan kepengen juga untuk belajar. Jadi Hmm, kita kasih motivasi buat mereka. Silakan Om Adi. oke. Motivasinya ya sebenarnya. Ya boleh lah, anything boleh. Oke, tapi motivasinya relate sama ini sih sebenarnya. Relate sama fungsional juga sih menurutku Iya, ya. iya memang. Ya betul. Simpulkan yang sudah kita bahas hari ini. Silakan. Jadi hari ini ya kita diskusi banyak, bukan nggak terlalu banyak juga sih, masih sedikit sebenarnya. Kita bahas tentang hal-hal dasar di fungsional ya. Bagiku itu ada dua hal tadi, kayak impure dan pure. Masalah fungsi yang murni dan fungsi yang memberikan efek samping. Karena kenapa efek samping? Ya karena depends terhadap sesuatu di luar dari kehendaknya program kita. Jadi sederhananya sebenarnya bahas fungsional itu kayak bahas stoikisme sebenarnya. Karena yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri. Kita bikin program, ya yang bisa kita kontrol ya program kita sendiri kan. Misal menhit database, komunikasi ke database. Itu kan ada hal yang nggak bisa kita kontrol, respon dari database-nya misalnya. Dia error atau apapun. Nah, di situ kita bakal berpikir yang bisa kita kontrol adalah program kita sendiri, fungsi kita sendiri. Nah, kayak gitu. Oh, gimana keadaannya ini, gimana keadaannya ini, gimana keadaannya ini. Kayak gitu. Berarti benar-benar purity tadi yang dibilang tadi ya. Benar-benar kita atau kontrol 100% apa yang kita lakukan. Gitulah ya ceritanya ya. Ya, betul. Ah, Dan dia stateless. Stateless itu artinya tidak terikat dengan kondisi. Kita membuat iya. program tanpa ada kondisi yang mengikat si program itu. Sehingga ketika kita kasih nilai data baru, misalnya model data yang baru, itu ya program kita ya udah jalan. Satu kali bisa dikompil, ya udah dia bisa jalan lagi. Sehingga switching datanya aja.
I see. Oke, nah kalau misalnya teman-teman yang pingin ngobrol, mau lanjutin nih diskusi kita, kontak ke Om Adi kemana? Oh, boleh di Facebook sih, karena aku lebih suka di Facebook. Tapi ya mohon maaf, kadang nge post apa itu dia kayak gitu nggak. Di Facebook aja sih kalau aku. Terus di Twitter ada RI7NZ. Ya, nicknameku itu di sosial media RI7NZ. Ada di Twitter, ada di GitHub, ada di Facebook, sama saja username-nya. Itu sama semua, Ah nggak ya. berubah-berubah. Kalau teman-teman yang mungkin bingung tadi, ini kan videonya direkam, jadi teman-teman bisa play lagi nanti di Mm-mm. channel Tekno Bandung Twitter, nanti dieja supaya, wah tadi Om Adi ngomong apa nih ya, itu di play aja ulang. Oke, baik. Waduh, asik banget kita ngobrolin hari ini. Saya juga dapat inspirasi baru gitu. Wah, ternyata dunia programming, dunia IT luas banget teman-teman. Ya Banyak banyak yang akan banget. kita arungi dan banyak yang akan kita pelajari dan semoga apa yang kita bahas malam hari ini juga menginspirasi teman-teman untuk memulai sesuatu yang baru. Indonesia butuh banget banyak developer yang bisa bergerak di lingkungan functional programming yang mungkin bisa memberikan solusi-solusi yang baik buat ya kita di Indonesia ini. Baik, thank you banget Om Adi dan teman-teman. Sebagai pengumuman kita akan ketemu. Oh, oke. Kita akan ketemu minggu depan. Ini hasil todongan juga nih, barengan nih Om Adi dan Om Aan. Memang satu paket soalnya mereka berdua. Oke, Jadi di, oh, iya sering eh, ngobrol-ngobrol juga. Itu sempat. iya kan yang ngetek Om Adi juga akhirnya si Om Aan mau juga akhirnya. Nah, jadi Om Adi jadi pemateri, Om Aan juga jadi pemateri. Nah, minggu depan kita akan ngobrol mengenai circuit coding bersama dengan Om Aan. Nanti kita pokoknya topiknya menarik-menarik nih di malam Ini minggu salah nanti satu korban saya juga sih, Om. korban keracunan. Dia sempat ngeracuni juga tentang ini package manager, karena kan dia sering ngoprek-ngoprek OS, dia orang security kan. Iya. Aku perkenalkan package manager ini. Udah sampai sekarang masih dipakai. Suka dia jadinya. Oh, memanglah kalian berdua ini memang mengobrak-abrik dunia persilatan teknologi Indonesia ya. But it's okay. Inilah gunanya community dan saya senang lah Om Adi itu memanfaatkan community untuk pengembangan karir juga. So itu teman-teman juga bisa memanfaatkan hal yang sama. Karena community itu penting. Jadi karirnya tadi dibilang memanfaatkan. Oh itu nggak memanfaatkan Wadi. Itu memang benefit yang akan kita dapat ketika kita gabung di community bisa kemana-mana banyak kenalan. So oke deh. Itu aja tambahan dari saya dan thank you banget Om Adi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu next time nih. Oke, terima Udah kasih. lama kita nggak ketemu. Sudah aman kan lah sekarang ya? Oke, insya Allah. Ini web Ancom ketiga kita bisa. Iya. Oke, dengan demikian berakhir sudah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung di Malam Bareng Betar. Kita ketemu minggu depan. Om Adi, thank you banget. Terima kasih, Om.